Pagi hari ini kami datang kembali menghadap hadirat-Mu Tuhan. Kami membawa sembah kami, kami membawa korban syukur kami Tuhan. Inilah hidup kami Tuhan. Bila kulihat bintang gemerlap dan bunyi gurui ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaan-Mu yang besar. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam peneguh, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra Darahnya kudus. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Tuhan. Amin Tuhan. Maka jiwaku sungguh besar Kau Allahku. Katakan sungguh besar, sungguh besar Kau Allahku. Sungguh besar Kau Allahku. Kami sembah Kau Tuhan, kami muliakan Engkau, kami tinggikan nama-Mu, Yesus. Haleluya. Sungguh besar Kau Tuhan, sungguh besar Kau Tuhan. Ajaib perbuatan-Mu, kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Inilah sembah kami, pujian kami Tuhan. Yang terbaik kami bawa untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih
kami tak dapat berjalan sendiri Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Di tengah situasi kondisi yang ada saat ini Tuhan, kami perlu tuntunan-Mu Tuhan. Pegang tangan kami, biarlah kami tidak tersesat Tuhan. Terima kasih Yesus, Kau yang selalu ada buat kami Tuhan. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan. Sekali lagi angkat suaramu, katakan peganglah tanganku. Amin Tuhan. Setiap hari kami Tuhan, kami perlu Engkau Tuhan. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan. Katakan kudus, 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 kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Kami berikan syukur Tuhan. Inilah pujian kami, biarlah menjadi simfoni yang indah bagi-Mu Tuhan. Ajaib, ajaib Kau Tuhan. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Inilah doa kami Tuhan. Kami perlu tuntunan-Mu Tuhan. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti
lagi angkat suaramu, katakan kudus, kudus, kudus Tuhan, kudus namamu, bumi syukur, amin. Katakan ajaib kau Tuhan, ajaib namamu, nama yang beri menang, Yesus namanya, nama yang beri menang, Yesus namanya, nama yang beri menang, Yesus namanya. Kuduslah kau Tuhan, kami sembah kau, kami perlu kau Tuhan. Terima kasih Yesus. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa-Mu, amin Tuhan, dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir Tuhan, amin, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sungguh Tuhan, Kaulah pengharapan kami, Kaulah sumber kekuatan kami. Pegang tangan kami, tuntun jalan kami Tuhan. Sebab hanya dekat Engkau Tuhan kami dapat rasakan ketenangan Tuhan. Terima kasih Bapa buat pagi hari ini. Sebentar Tuhan kami mendengarkan sebagian firman-Mu. Kau yang berbicara bagi setiap kami Tuhan. Kami buka hati kami, kami buka telinga kami untuk mendengarkan firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berucap syukur. Mari setiap orang yang percaya sama-sama katakan, amin. Saya serahkan pada hambanya untuk membawakan firman Tuhan. Shalom saudara kasih Tuhan, semoga saudara-saudari kasih Tuhan, Jemaat Kristen Nafiri Sion tetap sehat selalu dalam perlindungan
tentunya dari Tuhan sebagai juru selamat pribadi kita. Pada minggu yang berbahagia ini saya akan mengangkat satu tema yang menjadi isu yang sedang berkembang pada saat itu, yaitu tentang new normal, saudara. Di mana pemerintah sedang mencanangkan new normal tentang tatanan hidup baru, gaya hidup baru, atau perilaku kebiasaan yang baru, saudara. Kalau di Jawa Barat, Kang Emil memakai istilah AKB, adaptasi kebiasaan baru. Apapun istilahnya itu, saudara kasih Tuhan, di situ kita ditekankan untuk bisa membiasakan diri kita untuk kebiasaan-kebiasaan yang baru dan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang lama. Yang pemerintah himbau pada saat ini, kita tidak akan lupa menjadi kebiasaan kita sampai saat ini, yaitu kita disuruh oleh pemerintah untuk menjaga jarak, menghindari kerumunan orang-orang banyak, sering-sering bercuci tangan, saudara, menjaga imunitas kita. Itu yang pemerintah himbau kepada kita. Dan ini tidak terlepas dari tema firman Tuhan yang saya kaitkan pada minggu ini, berbicara tentang new normal atau kehidupan yang baru, kebiasaan yang baru, menanggalkan manusia yang lama dan membawa kita membangun manusia yang baru, saudara. Sebelumnya kita sama-sama akan buka dalam Kolose 3 ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu amarah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan terus mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Jelas firman Tuhan ini bicara tentang kriteria orang yang lahir baru. Orang tersebut harus meninggalkan manusia lamanya dan kelakuannya, saudara, dan memakai serta membentuk atau membangun manusia baru yang terus-menerus diperbaharui dalam kehidupan kita, saudara. Jelas firman Tuhan juga mengajak kepada kita sebagai pengikut Tuhan, orang yang percaya, orang yang sudah lahir baru, kita tidak bicara hidup secara statis saja, saudara, tapi kita hidup secara dinamis yang selalu fluktuasi. Kadang-kadang kita di atas, kadang-kadang di bawah, kadang kita mengalami kekecewaan, kadang kita mengalami sukacita, apapun dalam kondisi kita, tapi kita mau belajar bagaimana kita terus membangun manusia baru dalam kehidupan kita. Dan terus menerus setiap hari Tuhan mengizinkan proses demi proses yang membentuk dan membangun dalam kehidupan kita, saudara. Yang pertama, saudara, yang saya kaitkan dalam isu pada saat ini tentang pandemi COVID-19, hal yang pertama saya mengilustrasikan yaitu tentang virus, saudara. Saya ilustrasikan virus ini seperti layaknya pribadi iblis, saudara. Sosok yang tidak terlihat, namun harus kita hindari, saudara. Iblis dalam 1 Petrus 5 ayat ke-8 mengatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu iblis, dia berjalan, dia berkeliling, mengaum mencari orang yang dapat ditelannya, saudara. Kalau kita nggak berjaga-jaga, kalau kita nggak menyadari, seperti virus yang di luar sana, saudara, kalau kita nggak memakai masker, kita nggak mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah, percayalah virus akan mudah masuk dalam tubuh kita, saudara. Demikian dalam kehidupan kekristenan kita juga, saudara. Iblis layaknya seperti virus yang tersebar di mana-mana, saudara. Kalau kita tanpa sadar, tanpa kita menyadari, kita tidak akan terjaga-jaga dalam kehidupan kita, saudara. Banyak orang yang mengenakan masker ketika keluar, banyak orang pun yang tidak mengenakan masker, saudara. Orang yang mengenakan masker, dia tahu, dia sadar akibatnya apa kalau tidak mengenakan masker, saudara. Maka itu dia selalu berjaga-jaga, saudara. Dia sadar akibatnya akan apa? Akan merugikan dirinya sendiri, akan merugikan orang lain, bahkan akan merugikan keluarganya, saudara. Demikian dalam kehidupan kekristenan kita, saudara. Iblis yang tersebar di mana-mana, saudara, selalu mengincar orang-orang percaya.
Semakin saudara dekat sama Tuhan, semakin saudara intim dengan Tuhan, semakin menjadi incarannya iblis, saudara. Dia seperti singa yang sedang memintai saudara, mencari orang yang dapat ditelannya. Dia selalu melihat peluang-peluang saudara. Dia selalu melihat kelemahan-kelemahan kita, saudara. Iblis itu pintar, saudara. Hampir 2000 tahun dia berkelana seluruh dunia, saudara, untuk menghancurkan orang-orang pilihan Tuhan. Karena iblis itu tugasnya mencuri, membunuh, dan membinasakan, saudara. Berjaga-jagalah engkau, saudara, dimanapun kau berada. Jangan menganggap engkau sudah dekat dengan Tuhan. Jangan engkau beranggapan bahwa saya adalah seorang pelayan Tuhan. Jangan beranggapan saya ini seorang hamba Tuhan yang bebas dari godaan-godaan setan. Ingat, saudara, iblis menawarkan hal-hal yang baik. Iblis menawarkan hal-hal yang enak. Dia tahu setiap celah yang kita buka, saudara, melalui hati kita, melalui mata kita, saudara, mungkin melalui telinga kita, kita tahu, saudara, bahwa iblis tidak pernah berhenti mengintai kita, saudara. Makanya kita harus terus berjaga-jaga. Itulah iblis seperti virus yang pada saat ini, saudara. Kita harus tetap berjaga supaya kita bisa bertahan hidup, saudara. Supaya kita dapat meningkatkan terus-menerus yang namanya manusia baru kita, saudara, yang terus dibaharui, saudara. Itu hal yang pertama harus kita sadari, harus kita jaga, saudara. Hal yang kedua, saudara, kita harus jaga jarak dan menghindarkan kerumunan orang banyak, saudara. Ada satu ayat firman Tuhan dalam Mazmur 1 ayat ke-1, akan saya bacakan, saudara. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, saudara. Saat ini dikategorikan berkumpul bukan secara fisik saja, saudara. Berkumpul dalam arti non-fisik ketika kita terlena, terpengaruhi oleh isu, oleh gosip, oleh berita-berita hoax, atau berita-berita yang belum tentu kebenarnya. Kita terpengaruh, saudara, dan kita melontarkan kata-kata negatif, sehingga secara otomatis banyak orang yang terkumpul pada saat itu menjadi orang-orang yang pencemooh, saudara. Itu harus kita hindarkan, saudara. Karena ketika kita berkumpul dengan orang-orang yang pencemooh, kita hidup sebagai orang yang pencemooh, kita menjadi orang-orang yang malas. Kita akan menjadi orang-orang yang selalu berpikiran negatif, saudara. Kita menjadi orang-orang yang tidak berproduktif, saudara. Hati-hati kita berkumpul. Hati-hati kita bermedia sosial, saudara. Pada saat ini banyak kata-kata, kalimat-kalimat yang keluar di media sosial. Dari level anak sampai level dewasa, terpengaruh oleh hal-hal yang baik maupun terpengaruh oleh hal-hal yang tidak baik, saudara. Kita harus bijak. Mana yang harus kita ikutin, mana yang tidak harus kita tinggalkan. Banyak orang sering men-sharingkan, banyak orang sering menyebarluaskan berita-berita, tapi belum tentu berita itu asli atau enggak, saudara. Banyak orang yang berani berkata-kata lewat media sosial. Banyak orang yang berani berperilaku di media sosial, saudara. Kita lihat berbagai macam-macam viral, saudara. Viral-viral yang negatif, yang pada akhirnya mereka meminta maaf, saudara. Kita nggak harus seperti demikian, saudara. Kita menunjukkan viral kita, akhirnya kita sendiri yang meminta maaf. Itu akan menjadi aib buat kita semua, saudara. Jangan kita menjadi orang-orang yang tidak berproduktif. Jangan kita menjadi orang yang tidak berguna. Hanya sebuah genggaman ini, saudara, kita tidak bijak menggunakannya, saudara. Bijaklah kita menggunakan smartphone kita. Itu hal yang kedua, saudara. Yang pertama, virus dibalas-balaskan iblis yang ada sekitar kita. Hal yang kedua, jaga jarak, jaga kerumunan. Artinya kita jangan kumpul dengan orang-orang yang pencemooh. Kita abaikan isu-isu negatif, saudara. Orang di luar sana mau bilang apa terserah, saudara.
tapi kita jangan terpengaruh, saudara. Banyak orang yang khawatir, banyak orang yang galau. Ini tugas kita menguatkan oleh berita-berita baik. Kita menguatkan mereka dengan hal-hal sukacita, saudara. Teliti dulu kebenarannya sebelum kita menyebarluaskan berita tersebut, saudara. Berbijaklah kita. Tuhan memberikan kita hikmat. Tuhan memberikan kita pikiran. Disitulah pakai pikiran kita, akal sehat kita, saudara. Banyak orang tidak memakai akal sehat ketika dia berperilaku, ketika dia menggunakan gadgetnya, saudara. Dan itu akan merugikan dirinya sendiri, bahkan merugikan orang lain, saudara. Gunakanlah gadget kita, saudara, dengan akal sehat kita, menjadi orang yang produktif. Bagaimana kita bisa memberkati orang lain. Jauh di luar sana, saudara, kita bisa memberkati orang lain hanya dengan satu kalimat, hanya dengan 2 kalimat. Kita juga bisa menjadi batu sandungan melalui ini, saudara. Tergantung pilihan kita. Kita menjadi bijak atau enggak, saudara. Itu hal yang kedua, saudara. Hal yang selanjutnya ingin saya bagikan, saudara. Kalau kita ingin terhindar dari virus, ingin tetap hidup sehat, kita harus menjaga imunitas kita, saudara. Dengan cara apa? Pola hidup yang sehat dan tidak berpikiran stres, saudara. Orang yang tidak memiliki pola hidup yang sehat, orang yang tidak memiliki pikiran yang positif atau selalu stres dalam pikirannya, imunnya akan menurun, saudara. Kita pun demikian, saudara. Imun ini saya ganti dengan kata iman, saudara. Kita tahu semua iman. Iman itu apa? Segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti segala sesuatu yang tidak kita lihat, namun kita percaya, saudara. Bagaimana kita meningkatkan iman kita di situasi kondisi sekarang ini, saudara? Kita dilihat, dikondisikan seperti ini, Tuhan menguji iman kita, saudara. Apakah kita akan khawatir? Apakah kita akan berdalih kepada yang lain, saudara? Atau kita akan mencari jalan keluar sendiri, saudara? Atau kita mencari alternatif instan dengan pola pikir kita sendiri? Iman kita sedang diuji, saudara. Kita tingkatkan iman kita. Gimana caranya, saudara? Firman Tuhan jelas mengatakan kita harus meningkatkan iman kita. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus, saudara. Iman tidak terjadi sendirinya saja. Iman tidak timbul sendirinya saja, saudara. Iman tidak timbul sekadar kita hanya berdoa. Kita menjadi percaya, kita menerima Yesus. Nggak hanya itu, saudara. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus, saudara. Bagaimana kita mendengarkan firman Tuhan dengan bijak, saudara? Firman Tuhan juga katakan, iman tanpa disertai perbuatan, hakikatnya mati. Sia-sia, saudara. Artinya iman itu asal ada tindakan, saudara. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita timbul iman kita, dan iman itu mengacu kita untuk bertindak sesuai apa yang firman Tuhan katakan, saudara. Tindakan apa, saudara? Nah, ini permasalahannya. Kadang kita bertindak tidak menggunakan akal sehat, saudara. Kita hanya sekedar iman. Saya percaya Tuhan akan memberkati saya. Saya percaya saya akan sukses. Saya percaya saya akan lulus. Saya percaya ini akan berhasil, itu akan berhasil. Saya percaya Tuhan akan menolong saya. Saya percaya. Tapi kata firman Tuhan, iman tanpa disertai perbuatan, bukan perbuatan Tuhan, saudara. Perbuatan kita, saudara. Tindakan kita, saudara. Apa yang menjadi tindakan kita supaya iman ini terus bertumbuh dan iman ini terjadi, saudara? Apa yang kita harapkan terjadi? Tuhan memberikan kita pikiran, akal sehat, saudara. Banyak orang percaya hanya sedikit sekali
Dia hanya menggunakan iman tanpa menggunakan akal pikiran yang sehat, saudara. Tuhan memberikan kita akal. Tuhan memberikan kita iman, saudara. Untuk menumbuhkan iman kita. Gunakanlah semuanya itu, saudara. Iman dan akal sehat tidak bisa kita pisahkan. Kita harus bisa berpikir, saudara. Bagaimana supaya Tuhan bisa memberkati kita. Bagaimana supaya perjalanan hidup kita disertai Tuhan menjadi berhasil. Orang-orang yang sukses, saudara. Itu adalah bagian kita untuk bisa berpikir, saudara. Gak semata-mata Tuhan jatuhkan sesuatu dari surga di depan kita, saudara. Ada perjuangan yang harus kita kerjakan. Ada harga yang harus kita bayar, saudara. Makanya kita jangan bertindak semena-mena. Yang penting saya beriman. Tanpa memiliki akal pikir yang sehat. Hikmat Tuhanlah yang memberikan kita supaya akal kita tetap berjalan selaras dengan firman Tuhan. Makanya gunakanlah akal yang sehat. Karena iman tidak bisa dipisahkan dari akal yang sehat. Iman adalah tindakan kita. Tindakan apa? Perilaku kita, perbuatan kita, semuanya kita. Dari kaki, tangan, badan kita, otak, kepala kita berpikir bagaimana caranya supaya Tuhan terus berkarya atas hidup kita, saudara. Ada bagiannya Tuhan untuk bekerja, ada bagiannya kita juga untuk bekerja, saudara. Itu yang kita inginkan, saudara. Supaya menjadi manusia baru yang terus-menerus dibaharui, saudara. Kita tahu kondisi sekarang ini kita mungkin ada sebagian dalam kesulitan faktor ekonomi atau pekerjaan atau apapun yang membuat kita nggak bisa bergerak, kita nggak bisa melakukan hal ini hal itu, atau kita punya rencana yang pada akhirnya rencana tersebut batal, saudara. Tapi kita nggak hanya bisa beriman yang tidak disertai perbuatan, saudara. Tuhan izinkan segala sesuatu bisa menimpa kita untuk menguji kita, saudara. Seberapa kita mengandalkan Tuhan, seberapa besar kita mengharap kepada Tuhan, saudara. Tuhan melihat hati kita, Tuhan melihat iman kita, saudara. Kita mau gak meningkatkan iman kita? Itu bagiannya kita, saudara. Bukan bagiannya Tuhan. Bagaimana kita mau bekerja? Orang yang beriman pastilah orang yang bersemangat. Orang yang beriman pastilah orang yang tidak mudah menyerah, saudara. Orang yang beriman selalu mencari jalan keluar, mencari hikmat Tuhan, saudara. Bagaimana cara dia bekerja untuk menghasilkan sesuatu, saudara. Itu beriman, saudara. Gunakanlah iman kita sebagai tolak ukur bagaimana kita bisa makin dekat lagi dengan Tuhan. Karena yang bisa mengukur ukuran iman kita adalah diri kita sendiri, saudara. Orang lain gak bisa, saudara. Tuhan bisa, kita bisa. Kita harus bisa bekerja sama dengan Tuhan. Karena kita dengan Tuhan yang bisa mengukur kadar iman kita, saudara. Sering-seringlah mendengarkan firman Tuhan, kan di situ timbul pendengaran firman Tuhan. Semakin kita mendengar, kita memperkatakan firman Tuhan, saudara. Kita memperkatakan apa yang kita baca. Kita memperkatakan apa yang kita lihat, apa yang kita renungkan, saudara. Semakin itu menempel dalam remah hati kita, roh kita, saudara. Semakin kita dikuatkan oleh iman kita, saudara. Iman kita makin dikuatkan, saudara. Ketika Yesus dicobai di padang gurun, saudara, apa yang dia lakukan? Dia mengeluarkan jurusnya dengan memperkatakan firman, saudara. Apa yang telah dia baca, apa yang telah dia dengar, dia keluarkan untuk menjarang balik iblis, saudara. Demikian kita, saudara, dalam segala situasi kondisi, firman Tuhanlah menjadi jawaban, saudara. Kalau kita nggak pernah input firman Tuhan, bagaimana kita mau outputnya, saudara? Semakin kita banyak mendengarkan firman Tuhan, tentu dengan menggunakan akal sehat, karena firman Tuhan itu memberikan kita kuasa, kekuatan, dan hikmat daripada Tuhan. Apapun yang hikmat Tuhan berikan, saudara, di situ Tuhan akan memberikan jalan keluar buat kita semua.
Jadilah manusia-manusia baru kita yang terus dibaharui setiap hari, saudara. Terus menerus ada kehausan, ada kegairahan dalam hidup kita untuk terus mencari Tuhan. Apalagi yang situasi sekarang ini, saudara, kita nggak tahu pandemi ini akan berakhir sampai kapan. Tapi kalau orang yang terus berharap sama Tuhan, mengandalkan Tuhan, yang terus mau terus dibaharui manusia barunya, saudara, dia akan terus mendapatkan kekuatan yang baru, saudara. Dia bisa menghadapi segala sesuatu yang menimpa dalam hidupnya, keluarganya, dalam segala faktor kehidupannya, saudara. Karena dia punya kekuatan yang daripada Tuhan. Milikilah semua itu, saudara. Inilah perjuangan kita, saudara. Biarlah ketekunan kita, saudara, menghasilkan buah-buah yang matang, saudara. Biarlah menjadi kekuatan buat kita firman Tuhan yang saya sharingkan pada saat ini. Dan imun yang kedua, saudara, pola hidup yang sehat dan tentu punya pikiran yang sehat. Hilangkan pikiran-pikiran negatif. Jauhkan dari stres-stres. Caranya tadi, saudara, jangan terlalu memantau kita punya media sosial. Gak semuanya benar. Gak semuanya baik, saudara. Kadang orang sering memantau berita-berita akan menjadi pikiran. Pikiran akan menjadi stres, saudara. Lebih baik kita membaca firman Tuhan, saudara. Lebih baik kita membaca berita-berita yang baik. Berita-berita sukacita, saudara. Itu akan memberi kita kekuatan sendiri. Akan memberikan kita sukacita, saudara. Daripada kita menerima hal-hal yang negatif. Berita-berita kebohongan, saudara. Itu akan merugikan diri kita sendiri. Demikian ketika kita punya iman pun. Jangan sampai iman ini kita rusak oleh tindakan kita sendiri. Oleh perilaku kita sendiri, oleh kebiasaan kita sendiri yang lama, saudara. Tinggalkan kebiasaan kita yang lama dan milikilah kebiasaan-kebiasaan yang baru dalam Tuhan. Tentunya Roh Kudus yang akan menguatkan kita. Tentunya Roh Kudus yang akan memampukan kita. Tentunya Roh Kudus yang akan memberikan kita keberanian untuk melangkah, saudara. Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama kita berdoa, saudara. Puji syukur kami naikkan kepada Engkau, Tuhan. Terima kasih buat firman yang kami dengar pada hari ini, Tuhan. Biarlah menjadi kekuatan firman-Mu ini, Tuhan. Biarlah firman yang kami dengar menjadi rema buat kami semua, Bapa. Biarlah firman ini tertanam dalam hati kami, tanah yang subur, hingga terus bertumbuh, berakar kuat, hingga menghasilkan buah-buah yang matang, Tuhan. Kami ingin meninggalkan manusia-manusia yang lama, Tuhan. Kami ingin meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang lama, Tuhan. Kami ingin membangun manusia yang baru, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, dalam kondisi seperti ini, Tuhan, yang tidak pasti, kami memiliki kepastian yang pasti ketika kami berharap kepada Engkau. Ketika kami membangun manusia kami, manusia yang baru, kami percaya Kau berikan kami kekuatan, Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada, Tuhan. Mereka yang letih lesu, Engkau berikan sukacita, Tuhan. Berikan damai sejahtera. Mereka yang sedang sakit, Tuhan, berikan kesembuhan, hiburkan mereka, Tuhan. Mereka yang lansia, Tuhan, berikan Kau hiburan kepada mereka semua, Tuhan. Seperti janji-Mu, sampai rambut putih Kau pun akan memangku mereka. Berkati setiap jemaat-Mu, segala permasalahan mereka, Tuhan. Biarlah hamba-Mu, Tuhan, melepaskan berkat buat mereka, Tuhan. Kasih dan sukacita dan damai sejahtera, Tuhan. Diberkatilah buah ladang-Mu dan diberkatilah buah kandungan-Mu, dan jadilah Engkau berkat dimanapun Engkau berada. Sama-sama yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat GKNS yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi dalam Good News, edisi Minggu 7 Juni 2020. Saudara Gembala hari ini berjudul Tuhanlah Kekuatanku. Yakobus 1 ayat 2 berbunyi, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Banyak orang berpikir bahwa dengan mengikuti Tuhan akan bebas persoalan. Tetapi nampaknya dugaannya hanya merupakan gambaran dari hidupnya yang ingin lari dari kenyataan hidup. Sebaliknya, kekristenan akan mengajar Anda untuk menghadapi tantangan hidup ini. Filipi 4 ayat 13 berbunyi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Anda akan dilatih dan digembleng Tuhan untuk menghadapi kenyataan hidup ini tidak dengan kekuatan sendiri, tapi justru dengan kekuatan ilahi. Anda akan diajar untuk bersandar pada pertolongannya dan melihat jalan keluar yang disediakannya, serta kemudian kemuliaan Tuhan dinyatakan.
Yang Tuhan janjikan kepada Anda dan saya, bahwa Ia tidak akan membiarkan Anda memikul pencobaan melebihi kekuatan Anda sendiri. Dididiknya Anda untuk tidak cepat putus asa, namun memiliki daya tahan ilahi, serta melihat bahwa melalui pencobaan hidup itu Anda sedang digembleng dan dilatih untuk menjadi kuat di dalam Dia. Keindahan memuji Tuhan bukan terjadi pada saat berkat Ia berikan kepada Anda, tetapi justru pada saat Anda sedang menghadapi angin badai dan kesulitan dalam hidup ini. Memuji Tuhan pada saat ada berkat adalah wajar dan seharusnya. Ia menjanjikan penyertaan dalam hidup Anda serta membawa Anda kepada kemenangan. Yesaya 41 ayat 10 berbunyi, "Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Selamat melatih diri di dalam Tuhan. GKNS mengajak seluruh jemaat untuk terlibat dalam RPG Keluarga Mandiri. RPG Keluarga Mandiri adalah rumah penggembalaan yang hanya dihadiri oleh anggota keluarga sendiri. RPG Keluarga Mandiri akan dipimpin oleh kepala keluarga atau salah satu anggota keluarga. RPG Keluarga Mandiri dilaksanakan sesuai waktu yang disepakati oleh anggota keluarga masing-masing. Untuk bahan sharing akan disediakan oleh gereja dengan dibagikan melalui WhatsApp oleh pengurus Gereja Kristen Navigation Pusat. Bagi jemaat yang terbeban untuk terus mendukung pelayanan GKNS Pusat, dapat mentransferkan melalui rekening yang tertera di deskripsi berikut ini. Terima kasih telah mengikuti ibadah online GKNS Pusat hari ini. Shalom Aleichem, damai sejahtera menyertaimu. Sampai bertemu di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.